Yang terhormat, Bapak Dr. Mukowim MAG selaku narasumber pada siang hari ini. Yang saya hormati segenap dosen pendidikan fisika, yang saya hormati Ketua HMPS Pendidikan Fisika beserta jajarannya, dan teman-teman yang hadir pada acara siang hari ini yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ihsan Hakiki yang akan menemani narasumber kita pada siang hari ini. Pada webinar kali ini, kita mengangkat tema keutamaan bulan Sya'ban untuk meraih keberkahan hidup. Dengan adanya webinar ini, kita dapat mengetahui keutamaan bulan Sya'ban. Bacakan kurikulum vitae beliau. Nama, Dr. Mukowim MAG. Tempat tanggal lahir, Karanganyar, 10 Maret 1973. Pekerjaan, dosen FITK UIN Sunan Kalijaga. Kontak person 0813 2829 2513. Email mukowimk@gmail.com. Pendidikan formal Islam, dan sebenarnya model juga untuk seluruh umat manusia karena Rasulullah sendiri diutus untuk the only mission, ya, misi satu-satunya Rasulullah adalah misi amal akhlak untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, di sini belajar bersama pada kesempatan ini itu adalah untuk merefleksikan bulan Sya'ban yang sebenarnya apa yang titik itu kalau dalam konteks kita sebagai manusia itu adalah apa yang kita alami, setiap momen yang kita lewati, yang kita pelajari. Jadi tidak hanya secara fisik ya, tapi juga secara mental. Bulan ya, ini kan kenapa? Karena nggak ada kesadaran, tidak ada kesadaran tentang waktu. Kalau kita mempunyai kesadaran waktu, maka kita akan selalu merefleksikan itu tiap saat. Kita udah tahu, oh ini udah punya semacam refleksi yang akan bisa membuat diri kita itu peningkatannya itu seperti apa sih, kita yang paling tahu. Lagi-lagi ini sebenarnya lebih ke bagaimana kita melakukan refleksi secara personal ya, tapi bisa juga refleksi dalam konteks institusional ya. Jadi perjalanan lembaga ini, misalnya para pengurus HMPS itu seperti apa sih, apa yang sudah dilakukan, bedanya apa antara sebelumnya, sudah ada peningkatan belum, peningkatan kuantitas, dan tentu yang terbaik adalah peningkatan kualitas dan seterusnya. Nah, sejauh ini apakah kita lebih berorientasi pada data atau angka, atau lebih pada makna dan kualitas atau value? Ini kan soal prioritas ya. Tentu yang lebih bagus itu adalah itu non multa sed multum ya, not quantity but quality. Jadi yang lebih penting bukan kuantitasnya, tetapi lebih pada kualitasnya. Nah, ini tentu menjadi udah melakukan, tapi kualitasnya seperti apa ya, itu sangat sehingga ini waktunya untuk membuat arah ke depan itu punya peta yang berbeda. Dalam bahasa di awal tadi saya sebutkan, kita akan membuat garis yang berbeda, garis yang akan kita ciptakan, kita itu didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Oke. Nah, berikutnya saya berapa lama nih Mas? Nanti ada dialognya enggak, Mas Ivan? ada sesi tanya jawab. Oke, ini saya poin terakhir aja ya. Nanti silakan langsung dialog. Sampai jam. Enggak, kalau slide langsung bisa juga nanti nulis di chat ya, nggak apa-apa. Itu. Yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan peningkatan diri, gitu ya. Saya sebenarnya sudah menyampaikan ya di beberapa kesempatan, di kelas ini juga saya sudah menyampaikan. Saya menemukan satu pendekatan yang ini insya Allah akan segera terbit ya, saya terbitkan, yang saya sebut dengan OME ya. OME itu, O nya adalah one, M itulah moment, E itu enlightenment ya. One moment enlightenment, satu momen pencerahan. Artinya apa?
Saya ingin ini sebuah pendekatan untuk bisa meningkatkan diri secara berkelanjutan, secara terus-menerus. Bagaimana cara kerjanya? Di awal tadi saya sudah ngasih sebuah ilustrasi, sebuah gambaran bahwa kita ini kan bergerak sejak awal kita ada sampai sekarang itu kalau dibuat kan seperti garis kehidupan kita itu, ya. Kita tuh kalau mau ditarik gambar seni dalam satu hari ya, coba Anda gambar aja ya. Itu jejak Anda sendiri ya. Mulai dari kamar tidur, kemudian ke kamar kecil keluar, kemudian ke kamar tidur lagi, kamar kecil lagi, ke dapur, macam coba digaris itu ya. Itu jejak ya, jejak. Nah, kalau dibuat misalnya berhenti sejenak itu kan akan kelihatan titik ya. Kemudian Anda melangkah lagi titik berikutnya. Nah, titik-titik itu sebenarnya adalah sebuah momen. Karena setiap kita kali melangkah itu ada sebuah momen yang bukan saja melibatkan fisik ya, tapi juga psikis dan juga mental. Nah, ketika kita berhenti sejenak, ya mirip dengan saran dari pendiri The Fourth Industrial Revolution. Jadi Klaus Schwab, asal Jerman itu adalah kita melakukan 3 hal dari aset yang kita miliki. Pertama adalah time to pause, ya. Waktunya untuk berhenti, untuk jeda. Coba setelah kita itu berjalan sekian lama, berhenti dong, berhenti sejenak dari semua rutinitas. Nah, ketika berhenti juga bukan sekedar secara fisik, coba renungkan kita sekarang di mana, sebelumnya dari mana, mau kemana, gitu ya. Nah, di situ kemudian waktunya kita untuk time to reflect, untuk merefleksikan. Merefleksikan itu poin penting. Itulah bulan Syaban, itulah bulan untuk merefleksikan, gitu ya. Jadi ini ibaratnya 12 bulan, bulan ke-11 itu kita merefleksikan. Izin masuk, moderator. Oke, ya. Sedikit ulasan mengenai bulan Syaban. Nah, Jihan yang ingin tanyakan terkait pandemi sekarang masa-masa pandemi, momentum pandemi ini kan juga adalah momentum terbaik untuk kita berhubungan horizontal maupun vertikal. Begitu enggak, Pak? Ketika berbicara merefleksikan diri, khususnya untuk menghadapi bulan Ramadan ini, kadangkala saya pribadi ngerasa up down, yaitu ujian dari mungkin sisi malas atau dan lain-lain faktor lingkungan yang membuat saat ini itu banyak faktornya. Mungkin ada trik atau gimana ya, step untuk bisa merefleksikan diri di momentum pandemi COVID ini. Bapak tadi yang mengulaskan harus kembali ke diri masing-masing. Kadang-kadang saya juga belum bisa untuk mengembalikan dengan diri pribadi. Ada Yusul. Baik, terima kasih Mbak Jihan ya. Sebenarnya manusiawi ya, setiap orang itu naik dan turun ya, up and down. Tadi di awal saya sampaikan bahwa Yazid Wayangkus dalam konteks keimanan dan juga keislaman itu sebenarnya wajar. Kenapa? Karena kita manusia yang berada dalam ruang dan waktu, dalam konteks yang selalu berubah, yang dinamis. Apalagi sekarang tadi sudah disampaikan kita berada dalam salah satu great disruption, disrupsi besar berupa pandemi. Jadi untuk konteks relasi kita secara vertikal dengan Allah dan juga secara horizontal dengan manusia atau dalam konteks lingkungan alam itu mengalami juga dinamika ya, kadang naik, kadang turun kayak gitu. Ya, sehingga kadang kita berada di dalam dinamis, kadang kita statis ya, kadang berada di zona nyaman ya, comfort zone, tapi kadang kita itu sebenarnya dari sisi kemanusiaan itu hal yang alami, yang natural ya. Yang jadi pertanyaan tadi adalah gimana bisa menjadi lebih
meningkat terus, bisa kembali kepada kualitas yang selalu baik gitu. Nah, salah satu caranya adalah tadi selain pendekatan tadi saya sampaikan itu, cobalah untuk meninjau kembali tentang tujuan hidup kita itu mau kemana. Jadi tujuan hidup kita mau kemana itu akan sangat menentukan perjalanan berikutnya, ya, apakah meningkat atau tidak. Saya mungkin pernah ngasih sebuah survei tentang orang-orang yang terkait dengan 10 tahun sebelumnya, dan ini bicara tentang mimpi sebenarnya.